Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ternyata kemarin ada yang belum bisa move on atas kekalahan Pilpres di 2024 kemarin. Waduh, memang kekalahan itu sangat menyakitkan. Ditambah lagi kekalahan itu ya dipupuk atau dipelihara dengan rasa kebencian. Nah, ini ada yang sangat menarik. Katanya sih ada yang membakar bendera partai mereka di saat bertepatan hari ulang tahun partai mereka. Ini jangan-jangan permainan mereka sendiri. Siapa yang tahu kan? Jadi seolah-olah terzolimi, seolah-olah terintimidasi. Ya, tujuannya agar untuk mencari simpati masyarakat. Karena kita paham betul kubu ini adalah kubu yang pandai memainkan drama. Nah, ini ada yang tak kalah menarik nih dari pembakaran bendera partai. Ada seorang warga, atau lebih tepatnya bapak-bapak, yang mengatakan Pak Sekjen terlibat dalam sebuah kasus tertentu. Dan lebih hebohnya lagi, beliau mempunyai bukti katanya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Inilah pembakaran bendera partai PDIP yang terjadi di kota kami, kawan. Ini namanya tuduhan tanpa bukti, itu adalah opini. Tapi kita paham, memang pandai kawan bermain drama. Kami para kader PDIP sekarang masih di lokasi. Ini kota kami, teman. Miris memang. Salah satu partai kebanggaan negara kita harus dibakar di kota kami, di kota Samosir ini. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi. Gila, saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Problem lapangan per hari ini bagi PD Perjuangan susah membuat garis demarkasi. Siapa lawan siapa? Hari ini kita sedang mengclear agar garis demarkasi pertempuran jelas, sehingga dengan demikian kita punya semangat lebih perform. Oke, dan ini Jawa Tengah supaya dikawal tahu. Nah, ini dengarkan baik-baik. Ini Pak Demamang Pacul mengakui situasi berat karena lawan lebih kuat. Jadi bukan cur. Aduh, Ambruk di Jawa Tengah. Ganjar Pranowo ambruk di Jawa Tengah. Republik ambruk. Bahasa Inggrisnya the fall of the Jawa Tengah. Will be fall of the Indonesia. Berat. Jadi kami ini, Bu Yuni, Pak Yanto, Pak Parno, itu hari ini berat sekali. Pak Bambang berat sekali, gila. Gitu loh. Ini emosional, berat, situasinya berat. Sementara lawan mengkonsolidasikan lebih kuat. Oke, maka bandeng-bandeng perlu diingatkan kembali, perlu ditepuk pantatnya. Yang selama ini keser-keser dari rumput, tepuk pantatnya. Ternyata Ganjar dari awal emang gak siap jadi presiden. Sekarang kalau hati nurani Anda ditanya, Anda siap nggak jadi presiden? Coba jawab yang jujur dong. Enggak. Nggak apa? Nggak siap. Nggak siap. Enggak. Memalukan sekali jawaban ini. Oh, nggak apa-apa. Yang nanya juga malu-maluin. arogan. Emangnya di mana? Mas Andi, ntar dulu. Emangnya mau jadi presiden ya besok ya. Surveinya udah tinggi. Gampang emang ngelola Indonesia gampang, mikir gitu. Yo KPK, aku baru pikir apa aku yo. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto gue. Oke teman-teman, sekarang saya mau buka-bukaan ya. Kan saya buka semua. Tahukah kalian siapa yang mendukung PT Pratama Prima Bajatama?
saya tegas di sini, dan saya punya bukti rekaman suara dari staf kantor Partai DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Saya punya rekaman suara yang mana Deddy Setiawan Tan akan membantu sekian ton besi untuk pembangunan kantor DPC PDI. Lalu siapa dibalik daripada backing Deddy Setiawan Tan, PT Pratama Prima Bajatama yang menggelapkan pajak negara? Saya beritahu kawan ya, Hasto Kristianto, sekjen yang sekarang ditangkap oleh KPK. Oke, menarik ini, sangat menarik. 3 kali saya ke rumah Hasto, 1 kali saya ke kantor DPP di Jalan Diponegoro. Lalu siapa anak buahnya yang melindungi Deddy Setiawan Tan, yaitu pengacara atas nama Maria Magdalena, staf hukum fraksi PDI Perjuangan di kantor DPRD Kota Bekasi. Teman-teman, viralkan, saya Alex Papahriko yang bertanggung jawab. Terima kasih. Saya berani berpendapat dengan segala risiko tadi Mbak mengatakan ada intimidasi, tekanan dan sebagainya, ya bisa saya pertanggungjawabkan. Yang namanya pembulian, yang namanya apa ya, ancaman, ada nyata, ada di handphone saya, ada kok. Tapi yang sifatnya fisik memang lu gue tembak, memang belum. Rumah saya dilempar apa, memang belum. Tapi kalimat bulian di WA terhadap saya, keluarga saya, istri saya sudah ada semua. Saya screenshot dari mana, dari daerah banyak, dari orang yang notabene. Nah, ini untuk masyarakat Indonesia, nilai kalian, nilai sendirilah. Ada di Jakarta juga banyak. Tapi saya bangga terhadap Tribun, terhadap yang lain. Kalau kita runut komentar para netizen, menurut saya 90% malah mendorong saya. Ya Pak Sudarsono bagus, ini lanjutkan kalau kader partai seperti ini semua. Wah, hebat. Menurut saya itu 90%. Tetapi yang namanya pembenaran kemarin di saat klarifikasi itu pun, kalau di situ ada 100 komentar, ada 1 atau 2 saja yang menurut mereka itu dianggap benar, di screenshot Mbak, screenshot tunjukkan nih kader partai yang melanggar ini harus dipecat. Saya klarifikasi, ayo coba kalau itu 1 berbanding berapa? Menurut saya kok 90% justru dukung saya, tapi penjelasan saya tidak diterima, potong, main potong. Kalau nanti mereka saya masih rengkel, gebrak meja. Nah, gebrakan meja dan sebagainya itu rekaman pasti ada. Kalau mereka tidak di suatu saat, kalau investigasi begitu ya, rekaman ada di mereka. Mau mereka itu potong atau apa ya, saya itu hak dia, karena saya sendiri tidak merekam. Itu Mbak. Bapak, ini kan ancaman intimidasi yang diterima oleh Pak Sudarsono bahkan terhadap keluarga juga. Ini kan dialami Bapak setelah bagaimana sikap Pak Sudarsono secara vokal untuk tetap mengkritisi apa yang kemudian terjadi dalam kasus Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto begitu ya Pak Sudarsono ya. Apakah dengan berbagai deret ancaman ini masih tetap membuat Pak Sudarsono teguh pada pendirian Bapak untuk terus mengatakan bahwa memang apa yang dikatakan oleh Hasto Kristianto ini adalah hal yang salah begitu, atau bagaimana kemudian sikap Bapak setelah ancaman bahkan tidak hanya terhadap Gokil, di belakang main ancam, di depan seolah-olah terzolimi. Oke. Pak Sudarsono saja, tapi juga sudah merembet ke keluarga begitu Pak? Iya. Dari semua tekanan dan sebagainya, saya Sudarsono malah saya anggap vitamin kok Mbak. Untuk lebih menyemangati saya, lepas kalau nanti ada selembar kertas partai itu memecat saya akan kembali bahwa seorang Sudarsono adalah warga negara Republik Indonesia. Artinya apa? Kalau Sudarsono warga negara Republik Indonesia, saya taat hukum, saya sedikit banyak tahu hukum ya. Manakala itu memang ancamannya nyata dan memang betul-betul akan mengancam keselamatan saya, keluarga saya, teror dan sebagainya, negara kan juga punya institusi Pak. Ya. Saya lebih baik taat hukum. Ada apakah kepolisian, apakah pemerintahan atau yang lain ya saya akan mengadu tentunya kan. Kalau perlu menghadap presiden. Kalau bisa, ini hanya contoh ekstrimnya kan. Karena apa? Kami
hak warga negara kan juga dilindungi untuk kebebasan berpendapat. Dan saya juga merasa internal saya, sebagian di internal elit saya, apakah itu seorang Deddy Sitorus, apakah itu Guntur Romli, ya statement-statementnya fakta. Yang saya berani katakan di sini barisannya Mas Hasto. Karena di DPP juga banyak unsur yang lain, banyak elit struktur yang lain. Karena saya lihat di struktur partai ada 33 kok pengurus DPP yang bersuara, ya itu saja. Ini ada apa? Belum tentu kalau keinginan DPP itu memecat saya itu adalah keinginan partai, juga belum tentu. Jangan-jangan ini hanya keinginan dari kelompok kepentingan Hasto. Ini ada yang vokal, yang ingin sebenarnya kritik membangun, tapi dianggap mereka adalah ancaman. Ancamannya apa? Wah, ini meracuni yang lain. Kalau sudah seperti itu, kembali tadi ke pertanyaan Mbak, saya akan suarakan ini terus. Dibunuh pun saya tidak akan takut ancaman itu. Saya sudah malah semangat. Kalau tidak saya, siapa lagi? Saya harus mengawali dan saya harus bertanggung jawab untuk bagaimana, ayo yang lain, mari bersuara. Itu Mbak. Pak Jokowi diseranglah inilah, bukan Pak Jokowi aja, ibu juga diserang, ini apa ini ya kan? Tapi aku lihat beliau senyum aja tuh Pak Jokowi itu, ya kan? Beliau senyum aja karena itu yang ingin berbakti, yang ingin mengabdi, yang ingin berbuat untuk bangsa dan rakyatnya, tidak ada tempat untuk perasaan pribadi. Makanya Bu, ada rahasia Presiden Jokowi yang ditutup-tutupi oleh Jokowi. Sudah ditutup-tutupi, tapi kebongkar juga akhirnya. Apapun usaha Pak Jokowi nyimpen rahasia, rahasia tetap terbongkar juga. Siapa yang membongkar rahasianya? Profesor Dr. Mahfud MD. Apa kata Pak Mahfud MD? Keutamaan Pak Jokowi tidak pernah telat sholat di awal waktu. Bahkan bukan cuma di Istana Negara, saat di forum internasional, tiba-tiba Pak Jokowi ke belakang. Protokolernya pertemuan internasional, kalau kepala negara mundur, maka menteri harus menggantikan di posisi itu. Menteri yang jabatnya tertinggi. Siapa? Terpaksa Pak Mahfud MD yang harus duduk di situ. Pak Mahfud MD tanya, emang Pak Presiden kemana? Sholat. Artinya di forum internasional sekalipun sholatnya tetap di awal waktu. Dah, sudah. Nah, pokoknya nilai kalian sendiri. Jadi kita paham kan bagaimana cara mereka memainkan drama. Di depan kamera sangat bertolak belakang, di belakang kamera. Nah, itu beliau itu mengatakan bahwa mendapatkan intimidasi, baik juga bullying dan juga ancaman, termasuk keluarga beliau, istri dan anak beliau. Oke. Dan katanya si Pak Sekjen nanti akan menggunakan pembelaan dengan 7 bahasa agar bisa menarik perhatian internasional. Nah, jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan. Jadi OCCRP kemarin paham kita. Itu pesanan dari siapa? Dari sini sudah mulai kelihatan. Dan hebatnya lagi Pak Joko Widodo, walaupun sudah dipecat partai mereka, tapi beliau masih memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada partai yang sudah memecatnya. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan. Betapa besar jiwa Pak Jokowi walaupun sudah dipecat, difitnah, diserang, dibully. Ya, mungkin siapa yang tahu kan juga diintimidasi atau juga diberikan ancaman. Dan yang merespon hanya Bu Puan. Mbak, tadi Pak Jokowi selamat ulang tahun ke
Terima kasih Pak Jokowi. Kira-kira apa ada pesan-pesan sendiri atau biarkah soal saja tantangan teman-teman? Ya terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya kepada PDI Perjuangan untuk hari ulang tahun ke-42 PDI Perjuangan. Nah, di sini pokoknya Ibu Puan Maharani menunjukkan jiwa kesatria sebenarnya. Bukan seperti Pak Sekjen sebelah. Tapi untuk Ibu Puan tolong dong disahkan segera RUU perampasan aset agar koruptor-koruptor yang ada di negeri ini tidak bisa lagi bertindak semena-mena seperti yang dilakukan Pak Sekjen Bu Puan. Dan yang masalah Bapak tadi sangat menarik. Itu beliau berani pokoknya menyebutkan nama Pak Sekjen yang sudah membackingi seorang oknum di sebuah perusahaan. Oke. Ini sedikit demi sedikit kebusukan Pak Sekjen sudah mulai terbongkar. Dah, saya akhiri. Pokoknya tetap cerdas. Jangan mau kita terpecah belah. Jangan mau kita diadu domba. Jangan mau kita termakan narasi, hoax, ujaran kebencian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.